Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gio. Saya merupakan salah satu duta anti narkoba BNNK Solo Gen 4. Jadi pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari UDA Anti Narkoba Siguntang tahun 2024. Yang mana UDA dan UNI sekalian ini merupakan UDA dan UNI dari duta yang ada di lingkup sekolah, terkhusus untuk sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Langsung saja ke UDA dan UNI sekalian, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhan, kelas 10 E6. Dan saya Uni Azura, berasal dari kelas 11 F10. Baik. UDA dan UNI merupakan utusan dari SMA Negeri 1 Gunung Talang. Iya. Terkhusus untuk lingkup SMA Negeri 1 Gunung Talang di bawah naungan PR Rehatisi SMA Negeri 1 Gunung Talang. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ke UDA dan UNI sekalian. Tentu ketika UDA dan UNI sudah mengikuti suatu ajang, orang-orang bakal mempertanyakan mengenai motivasi dari UDA dan UNI sekalian untuk mengikuti ajang tersebut. Nah, kira-kira apa sih motivasi dari UDA dan UNI sekalian? Nah, jadi motivasi dari saya sendiri adalah untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada di dalam diri saya. Saya memiliki bakat di bidang berkomunikasi di depan banyak orang, jadi saya ingin mengembangkan bakat-bakat tersebut. Baik, udah? Motivasi saya itu mengembangkan pengetahuan, berkolaborasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat untuk kegiatan hidup sehat. Oke. Tentu motivasi-motivasi yang dimiliki oleh UDA UNI sekalian tentu motivasi positif tentunya untuk mengembangkan bagaimana jati diri, mengembangkan pilihan, dan meningkatkan kegiatan positif yang ada di sekitar kita. Dan tentu kami minta buat UDA dan UNI sekalian untuk memberikan motivasi buat remaja-remaja yang ada di luar sana yang masih stuck di rumah-rumah aja, yang masih mageran di rumah. Minta dong motivasinya buat UDA dan UNI sekalian. Nah, jadi gini loh teman-teman semuanya, kita banyakin lah organisasi-organisasi yang ada di lingkup sekolah atau mungkin di lingkup luar sana masih banyak organisasi positif yang bisa kita ikuti. Tidak harus di rumah terus, karena kita kalau misalnya tidak ada bersosialisasi dengan orang banyak, pasti akan mono gitu kalau di rumah terus. Tentu lebih mengimprovisasi diri gitu ya untuk datang dan berkembang di luar sana begitu. Tentu ketika UDA dan UNI sudah dilantik dan juga sudah diserahkan secara simbolis tadi oleh Kepala BNNK Solo, tentu kami mempertanyakan apa program kerja dari UDA dan UNI sekalian. Programnya itu mengundang BNN untuk memberikan sosialisasi tentang nafsa, HIV, dan AIDS. Mungkin maksudnya UDA yaitu kayak mendatangkan narasumber langsung dari BNN datang ke sekolah untuk memberikan materi-materi yang terkait dengan narkoba. Baik, untuk ketika kapan kira-kira diundang UDA dan UNI spesifiknya? Mungkin kayak ada perkumpulan-perkumpulan remaja, contohnya saja seperti awal masuk sekolah, apa namanya udah? MPLS. MPLS, ya. Baik, jadi salah satu program kerja yang diunggulkan oleh UDA UNI sekalian adalah salah satunya dengan mendatangkan narasumber langsung dari BNN untuk memberikan materi mengenai narkoba, psikotropika, dan lain sebagainya ketika acara MPLS, masa pengenalan sekolah untuk siswa-siswa baru nantinya. Dan untuk selanjutnya, apa sih pendapat dari UDA UNI mengenai narkoba? Nah, jadi narkoba tersebut sebenarnya tidak salah. Jadi yang salah itu cara penggunaan orang dalam menggunakan narkoba tersebut. Narkoba sebenarnya boleh digunakan, tetapi dengan dalam tanda kutip diperlukan, sangat genting kita perlu memerlukan narkoba tersebut. Tidak memakai dengan ugal-ugalan, tidak memakai secara terang-terangan. Gitu. Berarti kayak sebenarnya narkoba itu nggak salah, cuman yang salah itu penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri. Tentu kalau seandainya kita tidak menggunakan narkoba dalam dunia medis, tentu nantinya kita sebagai manusia tidak tahan untuk menahan rasa sakit. Contoh salah satu rasa sakit yang dapat didampakkan adalah ketika operasi sesar.
Tentu untuk menghilangkan rasa sakit diperlukan narkoba. Namun dalam tanda kutip pada saat ini, narkoba yang digunakan adalah dengan dosis dan pengawasan dokter. Begitu? Iya. Oh, baik. Kan untuk narkoba tuh dalam hal keseharian ataupun di lingkup sekolah, tentu yang paling dekat sama-sama kita lihat adalah rokok. Nah, kan di sekolah tuh kan nggak sedikit tuh oknum-oknum, salah satu contohnya adalah tamu-tamu yang datang ke sekolah dan merokok di lingkungan sekolah. Kira-kira gimana sih cara penanggulangan dan apa pendapat Uda dan Uni mengenai hal tersebut? Pendapat yaitu jika ingin merokok, lebih baik di tempat tertutup supaya rekan-rekan atau teman-teman lainnya tidak ikut kepada kegiatan berdampak negatif. Jadi kalau misalnya merokok itu kan otomatis kalau orang melihat mereka kayak pengen coba. Lebih baik kalau memang kita tidak bisa jauh dari rokok, ya udah untuk diri kita sendiri aja, jangan membawa-bawa orang. Oke, jadi menciptakan suatu lingkungan di sekolah tuh kayak anti rokok lah Iya, gitu. anti rokok. Namun kalau seandainya ada tamu, dalam tanda kutip tamu atau beberapa oknum yang datang ke sekolah dan tidak dapat kiranya kita rasakan untuk melarang, Iya. tentu kita sediakan ruangan yang Iya. lebih tertutup untuk orang tersebut merokok. Ya, baik agar tidak mempengaruhi bagaimana dari lingkungan yang ada di sekolah. Oke, sudah banyak kita bahas dari tadi mengenai berbagai pendapat dan juga permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Tentu kita selaku remaja lebih baik untuk menghindari, lebih baik tidak kenal dengan narkoba sebelum kita terjerumus dan lebih baik dihindari deh gitu. Kita sampai di closing statement. Silakan kasih pendapat dan kata-katanya Uda dan Uni. Baik, untuk teman-teman yang ada di luar sana, lebih baik teman-teman mendekati semua kegiatan-kegiatan positif dan jauhilah narkoba tersebut. Lebih baik tidak kenal narkoba daripada kalian nanti terjerumus kepada hal yang tidak baik. Udah? Dan ayo ikuti organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi kehidupan kalian. Tentu salah satu kegiatan positifnya adalah dengan mengikuti kegiatan Uda Uni. Iya, ada. Salah satunya yang juga saya ikuti adalah Duta Anti Narkoba BNNK Solo. Jadi kita mungkin sekian dari kita. Sebelum itu kita ada jargon dari BNNK ada Solo jargon, Uni. iya. Udah. Yang mana kalau dibilang remaja bersinar, remaja bersih dari narkoba. Oh, jadi bisa kita kayak gini cobakan? ya, Ya, ya. bisa kita cobakan Uda Uni? Bisa. Oke. Remaja bersinar, remaja bersih dari narkoba. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.